video kali ini kita akan membahas perbedaan antara X-ray konvensional dan X-ray mobile. Untuk materi yang pertama, kita akan bahas tentang X-ray konvensional. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada X-ray konvensional ini. Yang pertama, ada pengertian X-ray konvensional. Yang kedua, ada bagian-bagian serta komponen dari X-ray konvensional. Yang ketiga, ada cara kerja X-ray konvensional. Yang keempat, ada blok diagram dari X-ray konvensional. Yang terakhir, ada blok rangkaian dari X-ray konvensional. Untuk poin pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengertian dari X-ray konvensional. Nah, X-ray sendiri itu merupakan sebuah pesawat sinar X, di mana di situ digunakan untuk diagnosa medis, baik itu untuk keperluan radiografi maupun fluoroskopi. Jadi tipe dari X-ray konvensional ini di mana dia bersifat stasioner, artinya tidak dapat dipindah-pindahkan atau dia bersifat tetap dan menetap di satu ruangan tersebut. Poin kedua yang akan kita bahas di sini adalah bagian-bagian dan komponen X-ray konvensional. Jadi di X-ray konvensional ini ada beberapa bagian, bahkan ada beberapa bagian penting juga. Untuk bagian yang pertama ini merupakan X-ray tube. Jadi X-ray tube ini merupakan sebuah sumber pembangkit sinar X. Jadi tempat pembentukan sinar X ini ada di X-ray tube. Selanjutnya, di X-ray tube ini ada beberapa komponen. Yang pertama ini ada tube housing. Jadi isi dari X-ray tube ini akan dilindungi oleh tube housing. Jadi tube housing ini merupakan sebuah dinding bagian luar dari tabung. Selanjutnya ada insert tube. Insert tube sendiri ini merupakan tempat untuk menempatkan filamen dan target agar berada di ruang hampa udara. Selanjutnya ada oil sebagai pendingin tabung Roentgen. Jadi di dalam insert tube ini dia waktu pembentukan sinar X ini akan menghasilkan panas. Jadi untuk meminimalisir panas tersebut diberikan oil ini. Selanjutnya ada katoda. Ada di sebelah sini. Jadi katoda ini ada di sebelah sini sebagai tempat filamen. Selanjutnya anoda. Anoda berarti dia di seberangnya katoda. Dia sebagai sasaran atau target. Di sini ada oli juga. Selanjutnya ada komponen selanjutnya ada kolimator. Jadi kolimator di sini berfungsi untuk mengatur luas penyinaran. Jadi luas penyinaran yang akan mengenai pasien itu bisa diatur di kolimator tersebut. Selanjutnya ada bagian-bagian dari sinar X konvensional itu ada radiografi table atau bisa juga disebut dengan pasien table. Jadi radiografi table ini merupakan tempat tidur pasien yang akan difoto atau di Roentgen. Ya, di radiografi table ini terdapat beberapa komponen juga nih. Yang pertama ada kaset ray. Kaset ray ini merupakan tempat untuk menyimpan kaset. Selanjutnya ada kaset sendiri. Yang kaset ini merupakan tempat untuk penyimpanan film. Jadi setelah dari pasien, sinar X ini akan menembus melewati pasien tersebut dan mengenai film atau kaset ini. Selanjutnya ada intensifying screen. Di sini dia berfungsi untuk menguatkan dan mengubah sinar X dari menjadi cahaya tampak. Selanjutnya, jadi HTT ini merupakan sebuah bagian yang di situ tuh dia berfungsi untuk membangkitkan tegangan dia dari dimana dia yang semula bernilai volt menjadi kilovolt. X-ray generator. Selanjutnya ada exposure switch. Jadi exposure switch ini untuk melakukan exposure pada pengoperasian sel sinar X. Jadi dia tinggal dipencet aja menggunakan kaki, maka exposure itu dapat dilakukan.
Selanjutnya ada kontrol tabel. Jadi kontrol tabel ini merupakan bagian dari pesawat sinar Rongsen untuk mengatur sinar X yang akan dibangkitkan. Jadi itu atau pengaturan-pengaturan yang ada pada pesawat sinar X konvensional ini dapat diatur di kontrol tabel ini. Nah, kontrol tabel ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada voltage indikator, di mana di sini tuh dia untuk menunjukkan keadaan tegangan dari PLN. Jadi tegangan dari PLN ini tidak selalu stabil, dia bisa turun ataupun naik. Jadi untuk nilai-nilai dari tegangan PLN ini akan tertampil pada voltage indikator. Selanjutnya ada kapimeter, yaitu untuk mengetahui atau memonitor besarnya kapi yang diatur menggunakan kapi kontrol. Jadi nanti untuk pengaturan kapi kontrolnya itu bisa dilihat di kapimeter ini, di mana dia akan menunjukkan seperti jarum, dia akan menunjukkan nilainya. Selanjutnya ada kapi kontrol, di sini untuk mengatur besarnya kapi yang akan kita gunakan, itu tuh mau berapa. Jadi bisa diatur di kapi kontrol ini. Kapi ini juga sangat mempengaruhi dari hasil sinar X, jadi kapi nilainya itu akan sangat berpengaruh. Selanjutnya ada kapi selektor mayor dan minor. Untuk kapi selektor mayor ini untuk menentukan nilai kapi juga, tapi selisih setiap terminalnya itu 10K. Sedangkan untuk kapi selektor atau kapi selektor minor itu digunakan untuk mengatur juga tegangan kapinya, tapi untuk setiap terminalnya itu dia selisihnya adalah 1 kV. Selanjutnya ada MA meter. MA meter ini untuk menunjukkan besarnya arus tabung yang kita gunakan. Jadi hasil pengaturannya ini akan tertampil pada MA meter. Untuk MA control sendiri, dia untuk mengatur nilai MA yang akan kita gunakan itu berapa. Nah, MA kontrol ini juga sangat berpengaruh pada hasil dari sinar X yang kita gunakan ke pasien. Ini akan sangat berpengaruh juga. Selanjutnya ada teknik. Ya, di sini tuh teknik berfungsi untuk memilih penggunaan. Kita tuh akan menggunakan yang radiografi atau fluoroskopi. Jadi tuh dia bisa digunakan dengan menggunakan teknik ini. Selanjutnya ada timer. Untuk timer itu dia untuk mengatur lamanya penyinaran yang akan kita lakukan. Jadi bisa diatur di timer ini. Selanjutnya ada line voltage kompensator, untuk mengkompensasi nilai tegangan yang dibutuhkan oleh pesawat meskipun terjadi perubahan nilai tegangan. Jadi seperti yang dibahas di awal, nilai PLN itu selalu berubah-ubah. Jadi untuk agar nilai PLN-nya itu tetap stabil, maka kita dapat menggunakan line V ini. Apabila nanti nilai tegangannya dia berkurang, kita bisa tambahkan dengan menggunakan line V. Untuk poin ketiga yang akan kita bahas itu adalah cara kerja X-ray konvensional. Jadi cara kerjanya itu PLN masuk, PLN 220 volt itu akan masuk ke alat. Jadi tegangan yang masuk itu juga akan mengaktifkan filamen. Jadi filamen ini dipanaskan terlebih dahulu yang ada pada tabung katoda. Jadi filamen ini dipanaskan dulu. Nah, proses pemanasan filamen ini akan menghasilkan elektron. Setelah filamen tersebut sudah panas, sudah menghasilkan elektron, dan pada saat filamen tersebut diberi tegangan tinggi, maka elektron tersebut loncat dan menabrak target. Jadi pada saat filamen yang sudah panas itu di exposure atau diberi tegangan tinggi kilovolt, maka elektron-elektron tersebut akan pindah atau loncat dan menabrak target. Nah, hasil dari tumbukan antara yang elektron dengan target tersebut akan menghasilkan sinar X. Proses tumbukan tersebut juga akan menghasilkan panas, sehingga kenapa pada tabung atau X-ray tube itu diberikan oli, jadi sebagai pendingin.
Nah, hasil dari sinar X itu akan keluar melalui kolimator. Jadi nanti luas penyinarannya itu bisa diatur menggunakan kolimator tersebut. Seberapa luas atau seberapa luas daerah yang akan diberikan sinar X tersebut. Setelah itu sinar X akan mengenai pasien, dan setelah mengenai pasien dia akan mengenai kaset. Jadi di situ nanti hasil dari sinar X akan menampakkan akan menghasilkan gambar. Jadi nanti gambarnya akan tertera pada kaset tersebut. Jadi itu adalah cara kerja dari X-ray konvensional. Pada poin keempat ini kita akan membahas tentang diagram blok dari X-ray konvensional. Nah, untuk diagram blok X-ray konvensional ini terdiri dari beberapa rangkaian. Untuk rangkaian yang pertama itu ada rangkaian power supply, yang kedua rangkaian timer, yang ketiga rangkaian pemanas filamen, yang keempat rangkaian HTT, dan yang terakhir adalah rangkaian X-ray tube. Nah, untuk fungsi dari masing-masing rangkaian tersebut, yang pertama untuk rangkaian power supply ini dia akan mendistribusikan tegangan ke seluruh rangkaian yang ada pada pesawat sinar X. Jadi nanti tegangannya itu diberikan oleh rangkaian power supply ini. Selanjutnya adalah rangkaian pemanas filamen. Jadi rangkaian pemanas filamen ini untuk memberikan satu daya untuk mengatur besar arus pemanas filamen untuk filamen itu, sehingga nanti elektron-elektron bebas yang ada pada filamen ini dapat dikontrol. Jadi pada saat filamen ini nanti dipanaskan, maka dia akan menghasilkan elektron-elektron seperti itu. Nah, selanjutnya ada rangkaian HTT. Untuk rangkaian HTT ini untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda. Jadi nanti anoda harus selalu mendapatkan nilai yang positif dan anoda mendapatkan nilai yang negatif, sehingga nanti katoda tersebut dapat ditarik menuju ke anoda. Selanjutnya ada rangkaian timer. Jadi rangkaian timer ini penting sekali untuk ada di dalam pesawat sinar X, karena lamanya penyinaran juga akan diatur di sini, karena timer sendiri itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari gambar dari sinar X tersebut. Jadi seperti itu. Nah, untuk poin terakhir yang akan kita bahas di sini adalah blok rangkaian dari X-ray konvensional. Nah, untuk blok rangkaian X-ray konvensional ini sebenarnya prinsip kerjanya hampir sama dengan blok diagram dari X-ray konvensional, namun di sini lebih diperjelas lagi terkait rangkaian-rangkaian yang sebelumnya sudah ada di blok diagram. Nah, di sini terlihat bahwa rangkaian dari pesawat Ronson konvensional ini sudah terhubung ke rangkaian AC atau rangkaian PLN 220 volt. Nah, di sini ada saklar. Nah, untuk di sini ada fuse. Jadi fuse ini nanti dia berperan sebagai pengaman apabila terdapat beban berlebih. Jadi nanti akan mengamankan. Apabila tidak ada fuse nanti maka dia akan langsung merusak ke alatnya. Jadi kalau ada fuse-nya ini akan mengamankan terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada main switch. Di sini nanti dia bisa memutus atau menyambungkan tegangan dari PLN ini. Nah, selanjutnya ada LVC atau line voltage compensator. Jadi tegangan PLN 220 volt ini akan dikompensasikan pada rangkaian ini karena tegangan yang ada di PLN itu tidak stabil, jadi akan dikompensasikan di LVC ini. Nah, setelah itu di sini ada volt indikator. Jadi tegangan PLN ini bisa dimonitor di volt indikator di sini. Nanti di situ akan tertera nilai-nilainya. Nah, setelahnya di sini ada regulator atau volt regulator. Jadi apabila nanti semisal tegangan PLN-nya ini tidak stabil, mau itu kurang atau lebih, itu bisa dikontrol di sini. Mau dinaikkan atau mau diturunkan, itu bisa dikontrol di sini. Nah, selanjutnya di sini ada KVP mayor dan KVP minor. Jadi KVP ini akan mengatur
seberapa besar tegangan yang akan diberikan pada saat proses penyinaran. Nah, untuk kVp mayor ini dia intervalnya, perbedaannya atau selisihnya setiap angka itu adalah 10 kV, sedangkan untuk kVp minor itu biasanya 1 kV. Nah, setelah itu dia akan masuk ke rangkaian timer. Jadi rangkaian timer ini dia akan mengatur berapa lama proses penyinaran pada saat pemeriksaan nanti ke pasien. Jadi dia akan mengatur lamanya penyinaran. Setelah itu tegangan masuk ke HTT. Di sini tegangannya akan dibangkitkan dari tegangan volt menjadi tegangan kilovolt. Setelah itu disearahkan lalu masuk ke X-ray tube-nya. Nah, di sini dia ada tegangan atau di sini dia ada rangkaian stabilator. Nah, stabilisator nanti ini akan menstabilkan tegangan yang akan diberikan pada rangkaian pemanas filamen. Nah, karena nanti kan ada pengaruh fluktuasi dari PLN, jadi agar tabung sinar rongsen itu tidak rusak. Jadi ada stabilisator ini. Nah, setelah itu ada space charge compensator. Nah, di sini space charge compensator ini berperan untuk mengkompensasi apa? Nilai dari arus tabung agar sesuai dengan yang dipilih. Jadi dikompensasikan. Nah, setelah itu ada MA control. Nah, MA control ini untuk mengatur arus, berapa besar arus yang akan kita berikan ke filamen. Jadi diatur di MA control ini. Selanjutnya ada standby resistor. Di sini ada standby resistor karena pemanasan awal pada filamen tabung agar terjadi preheating terlebih dahulu sebelum expose nanti berlangsung. Setelah itu ada trafo filamen. Jadi trafo ini dia akan memindahkan dari tegangan sebelumnya atau tegangan dari rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaian yang stabilisator, space charge compensator, MA control, standby resistor, dia akan dipindahkan, akan menuju ke rangkaian tabung filamen ini. Setelah itu pada saat di exposure, maka filamen ini yang sudah dipanaskan akan menghasilkan elektron tersebut akan loncat dan mengenai target. Hasil tumbukan tersebut dia akan menghasilkan sinar X. Jadi seperti itu. Pembahasan yang kedua itu ada X-ray mobile. Pada pembahasan X-ray mobile ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama itu pengertian dari X-ray mobile. Yang kedua, cara kerja X-ray mobile. Yang ketiga, komponen-komponen serta bagian-bagian dari X-ray mobile. Yang keempat ada blok diagram X-ray mobile. Yang terakhir ada blok rangkaian dari X-ray mobile. Nah, langsung aja kita ke poin pertama. Di poin pertama ini ada pengertian dari X-ray mobile. Mobil X-ray unit atau X-ray mobile adalah jenis pesawat ronsen yang mampu bergerak dan mudah dipindahkan kemanapun karena memiliki roda dan tiang tabung yang bisa dilipat sehingga mungkin bisa dimasukkan ke dalam lift untuk dipindahkan. Yang harus diutamakan dalam pesawat ronsen mobil ini yaitu pelindung radiasi. Nah, mobil X-ray adalah alat sinar yang dilengkapi dengan baterai charger atau tersambung langsung ke catu daya listrik dan roda sehingga mudah digerakkan untuk dibawa ke ruang pemeriksaan pasien. Alat ini dibutuhkan di ruang atau tempat yang tidak memungkinkan pasien untuk dibawa ke ruang radiologi. Biasanya alat ini dibutuhkan pada ruang instalasi gawat darurat atau IGD. Nah, pada poin kedua yaitu bagian-bagian X-ray mobile. Yang pertama ada tabung sinar X. Tabung sinar X merupakan bagian pesawat yang menghasilkan sinar X. Di dalam tabung sinar X terdapat katode dan anoda. Katode adalah tempat elektron yang dihasilkan. Katode terbuat dari filamen tungsten. Anoda merupakan sasaran dari elektron yang dipercepat. Area tempat tumbukan elektron pada anoda disebut bidang fokus atau focal spot. Bagian ini adalah tempat terbentuknya sinar X. Yang kedua ada kolimator.
Kolimator adalah bagian yang membatasi jumlah sinar X yang keluar sesuai dengan luas dari objek yang dirotgen. Yang ketiga ada lengan penompang. Lengan penompang adalah bagian yang dapat diputar sehingga dapat disesuaikan dengan posisi dan jarak objek yang akan dironsen. Lengan penompang memiliki berbagai gerakan. Yang keempat ada panel operasi. Panel operasi adalah bagian untuk mengatur tegangan tabung dan arus filamen. Bagian-bagiannya adalah sebagai berikut: indikator standby, display KV, indikator ready, tombol setting MAS, indikator X-ray, display MAS, indikator cell service, tombol lampu, tombol power, kunci, kontak, tombol setting QV, dan generator tegangan tinggi. Yang kelima ada generator tegangan tinggi. Generator tegangan tinggi adalah bagian yang mensuplai tegangan tinggi ke tabung sinar X. Yang keenam ada hand switch. Hand switch di sini adalah saklar tangan yang digunakan untuk proses pembangkitan sinar X. Yang ketujuh ada pegangan kemudi. Pegangan kemudi adalah pegangan yang digunakan saat memindahkan pesawat. Yang kedelapan ada box keset. Box keset di sini adalah untuk meletakkan keset saat pesawat dipindahkan. Nah, di sini ada pada poin ketiga ada prinsip kerja dari X-ray mobile. Nah, di alat ini ada dua prinsip kerja, bisa dari supply tegangan 220 volt AC langsung atau baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt yaitu masuk ke step up trafo, lalu ke rectifier yang kemudian X-ray tube. Di mana di antara X-rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangan ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan menserger ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Nah, begitulah prinsip dari kerja X-ray mobile. Nah, di sini ada blok diagram X-ray mobile. Poin keempat, blok diagram X-ray mobile. Di sini ada PLN, power supply, microcontroller, main kontaktor, main switch, display, filamen, motor driver, rotor, filter, inverter, kapasitor, DC konektor, inverter DC AC, tube. Nah, di sini PLN itu sebagai sumber tegangan yang digunakan alat-alat. Power supply untuk membagi tegangan ke bagian-bagian alat. Microcontroller yaitu bagian alat yang berfungsi untuk memberi perintah ke bagian alat lain untuk bekerja sesuai dengan setting user. Yang keempat ada main kontaktor, di mana ini bagian alat yang berfungsi untuk mengalirkan tegangan ke bagian-bagian alat. Main switch di sini yaitu bagian alat yang digunakan untuk expose. Display di sini yaitu bagian alat yang menampilkan informasi alat dan juga untuk setting alat sebelum digunakan. Filamen yaitu bagian alat yang berfungsi untuk meneruskan tegangan ke bagian katoda dari tube. Motor driver yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur putaran rotor. Rotor di sini bagian alat yang berputar di dalam tube yang akan menyebabkan anoda berputar. Filter yaitu bagian alat yang berfungsi untuk menyaring noise tegangan sebelum masuk ke bagian inverter. Nah, inverter AC DC itu bagian alat yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC sehingga bisa tersimpan di kapasitor. Nah, kapasitor itu komponen alat yang berfungsi untuk menyimpan tegangan DC yang akan digunakan untuk menghasilkan sinar X. Nah, DC konektor yaitu bagian alat yang berfungsi untuk meloloskan tegangan DC setelah hand switch tekanan kedua ditekan. Terus ada inverter DC atau AC, bagian untuk merubah tegangan DC menjadi tegangan AC frekuensi tinggi yang nantinya akan dikirim ke anoda. Yang terakhir ada tube, tempat terjadinya sinar X yang diakibatkan oleh beda potensial antara anoda dengan katoda. Nah, di sini ada penjelasan dari blok diagram sebelumnya, yaitu ketika pesawat di-on-kan, maka tegangan PLN akan masuk ke power supply.
dan akan menuju ke filter untuk disaring noise dari tegangan PLN. Kemudian akan menuju ke inverter untuk diubah yang tadinya tegangan AC menjadi tegangan DC. Untuk pengisian kapasitor sebesar 670 volt dalam waktu 1 detik. Dalam waktu 60 detik. Pada proses pengisian display belum bisa digunakan dan display akan tampil seperti gambar setelah selesai. Maka user bisa mengatur tegangan TV dan MAS sesuai dengan kebutuhan kemudian sinyal dari display. Display akan dikirim menuju ke microcontroller yang nantinya akan memerintahkan main kontaktor untuk meloloskan tegangan ke anoda dan katoda filamen pada saat penekanan pertama hand switch. Maka mikro akan memerintahkan main kontaktor untuk meloloskan tegangan menuju ke filamen, sehingga filamen akan menyala dan akan menimbulkan awan-awan elektron. Selain itu, main kontaktor juga akan meloloskan tegangan menuju ke motor driver, sehingga rotor akan berputar sekaligus akan memutar anoda dalam tabung setelah filamen dan rotating anoda bekerja. Maka mikro akan mengirimkan sinyal untuk ditampilkan di display untuk memberi isyarat bahwa penekanan hand switch kedua sudah dapat dilakukan. Nah, ketika penekanan hand switch kedua, maka mikro akan memerintahkan main kontraktor meloloskan tegangan ke DC kontraktor, sehingga tegangan DC yang sudah tersimpan di dalam kapasitor akan mengalir menuju ke inverter kembali untuk diubah dari DC menjadi tegangan AC dengan frekuensi tinggi. Selanjutnya akan menuju ke HTT atau trafo, tegangan tinggi untuk dikuatkan tegangannya. Kemudian tegangan akan disearahkan kembali menjadi tegangan DC dan menuju rotating atau anoda yang nantinya akan menyebabkan perbedaan potensial antara filamen dengan rotating anoda, sehingga akan terjadi penarikan elektron-elektron dari filamen menuju rotating anoda dan akan mengakibatkan sinar X terjadi. Nah, ini yaitu ada rangkaian dari X-ray mobile. Bisa kurang lebih cara kerja dan prinsip kerjanya sama seperti blok diagram.